Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sedulur berada, bertemu lagi dengan saya Susiana Dewi di podcast episode 5, podcast fisik, bincang asik. Nah, di episode 5 ini kita kedatangan narasumber perempuan dan tentunya cantik sekali. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa LPDP. Nah, langsung saja ya kita berkenalan dengan narasumber kita. Oke, halo. Gimana nih kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fitri Aulia. Alamat saya dari Desa Wonogiri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Di sini saya mahasiswa aktif semester 3 dan saya alumni MA Asyafi'iyah Kecamatan Comal. Comal ya? Iya. Berarti laju atau ngekos? Untuk sekarang laju. Laju, oke. Berarti kalau dari Comal sampai ke Kajen kira-kira berapa menit tuh? Kira-kira sekitar 40 menit. 40 menit. Lumayan jauh ya. Oke, karena di sini kita akan membahas mengenai beasiswa LPDP dan masih banyak dari mahasiswa-mahasiswi yang belum yang belum tahu mengenai beasiswa LPDP dan mungkin masih asing di telinga kita karena masih banyak mahasiswa yang ketinggalan mengenai beasiswa LPDP. Nah, untuk beasiswa LPDP itu, sebelumnya Mbak Fitri ya manggil. Ya. Fitri ini salah satu mahasiswa PAI yang mendapatkan beasiswa LPDP tahun 2022. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Fitri mengenai apa sih beasiswa LPDP itu? Baik, sebelumnya beasiswa LPDP sendiri adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN. Dan dikelola oleh LPDP. Dan beasiswa ini juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi intinya ya beasiswa LPDP itu beasiswa kolaborasi antara Kemenak dan LPDP. Oke. Nah, kalau untuk sasaran dari beasiswa LPDP Kemenak itu sendiri siapa, Mbak? Kan tentunya pasti mahasiswa ya. Iya. Tapi gimana untuk spesifiknya gimana? Biasanya kan untuk LPDP Kemenkeu itu kan diperuntukkan hanya untuk S2 dan S3. Nah, kalau beasiswa LPDP Kemenak ini itu diperuntukkan untuk S1, S2, dan S3 bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Untuk persyaratannya sendiri apa nih? Pastinya kan ada syarat-syarat ya yang harus dilakukan untuk mendaftar beasiswa LPDP ini. Oke. Kalau persyaratannya dari segi administrasi sendiri ya, kan seperti beasiswa pada umumnya. Pertama ya mengisi formulir, menyantumkan pas foto, ijazah, KK, terus juga surat keterangan tidak menerima beasiswa lain ya. Terus yang kedua itu ada harus mempunyai sertifikat bahasa asing. Nah, sertifikat bahasa asing di sini bisa TOEFL atau TOEFL, milih salah satu. Untuk skornya berarti berbeda-beda antara jenjang satu dengan yang lain. Kalau untuk S1 tahun ini minimal skornya itu untuk yang TOEFL, untuk bahasa Inggris itu minimal 400. Kalau yang untuk TOEFL bahasa Arab itu minimal 425. Kemudian ada surat keterangan sehat atau surat bebas narkoba yang disertai materai, terus kemudian menulis isai yang berisikan motivasi diri sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir itu ada sertifikat organisasi, kalau itu bersifat opsional. Oke. Terus untuk tahapannya sendiri nih gimana? Bisa diceritain ya yang dialami sama Fitri gimana? Kalau tahapannya kan beasiswa LPDP Kemenak ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap administrasi. Nah, tahap administrasi itu mempersiapkan berkas-berkas yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk saya sendiri waktu itu mempersiapkannya itu cukup singkat karena saya juga mendengar informasi beasiswa ini itu sudah mepet waktu dengan ditutupnya pendaftarannya. Jadi cukup singkat untuk itu. Terus kemudian yang kedua ada tahap tes bakat skolastik. Kalau tahap tes bakat skolastik itu kan kalau sudah ada pengumuman lolos dari tahap administrasi ya. Kalau tahap tes bakat skolastik itu
dilakukan secara online berarti dengan durasi sekitar 2 jam yang dicantumkan ya seperti pertanyaan-pertanyaan psikolog, akademik dan lain sebagainya. Oh gitu, pertanyaan. Terus yang ketiga ada yang terakhir, ini tahap terakhir yaitu tahap tes wawancara. Nah, ketika administrasi sudah lolos, terus tes pekat sekolah sudah lolos, nanti yang terakhir akan melakukan tes wawancara. Nah, tes wawancara ini juga dilakukan secara Zoom meeting ya. Jadi face to face antara calon award dan itu yang panitia. Ya. Nah, kalau melihat dari tadi persyaratannya, tahapannya itu kan menurut saya cukup susah ya, apalagi ada tesnya ya, tes bahasa Inggris ataupun tes bahasa Arab. Nah, melihat dari kesusahan itu pastinya ada benefit yang kita dapatkan. Nah, untuk benefitnya itu apa sih? Soalnya kan ya udah susah-susah gitu ya, apalagi ada tes bahasanya. Apa sih benefit dari beasiswa LPDP Kemenak? Kalau benefit dari beasiswa LPDP Kemenak sendiri itu tentunya beda sama beasiswa-beasiswa lain, karena beasiswa LPDP Kemenak ini emang full gratis semua biaya pendidikan, mulai dari awal pendaftaran, terus biaya UKT berarti per semesternya, terus yang ketiga ada biaya hidup. Kalau biaya hidup itu dihitung per 3 bulan. Terus kemudian ada tunjangan buku. Kalau tunjangan buku dihitung per tahun. Terus kemudian ada biaya transportasi bila pendidikannya keluar kota atau keluar negeri, itu ada biaya transportasi. Terus ada biaya asuransi kesehatan. Terus yang terakhir ada biaya bantuan skripsi nanti. Banyak banget. Ya. Oke. Mungkin kalau di total bisa nggak sih, Masnya kira-kira berapa tuh per semester atau per tahunnya itu sekitar berapa dapatnya? Kalau per semesternya berapa ya? Berarti sekitar ya banyak lah. tidak bisa di. Iya. Oke, kalau untuk biaya hidupnya tadi 3 bulan sekali ya. Itu berapa ya? Kalau boleh tahu nih. Boleh sih harusnya. Oke, kalau biaya hidupnya sendiri per 3 bulan sekali berarti 4.200.000. 4.200.000. Oke. Ini saya juga baru tahu nih dapatnya sebanyak itu. Dan kenapa ya dulu gak daftar aja? Mungkin Fitri bisa ngasih tips nih buat nanti mahasiswa yang mau daftar beasiswa LPDP biar nantinya juga ya nggak ketinggalan, terus juga tahulah apa aja gitu. Kalau tipsnya kan beasiswa ini juga dari panitia itu sudah mengadakan sosialisasi. Kadang ada sosialisasi ke SMA berarti ke anak-anak yang baru mau mulai memasuki perguruan tinggi. Karena kan emang beasiswa ini itu difasilitasi untuk yang benar-benar maba, berarti bukan mahasiswa ongoing. Nah, untuk tipsnya berarti kita itu harus selalu update terhadap informasi apapun itu. Khususnya dalam beasiswa ini, kadang kan ada di Telegram, dan harus kalau mau mengetahui informasi lebih lanjutnya, lebih baiknya ya mengikuti IG-nya, kan banyak updatean informasi, kapan pendaftarannya dibuka, gitu. Terus ya tipsnya ya terapkan 3B saja sih, belajar, berusaha, dan berdoa. Oke. Tadi ada belajar, berusaha, dan berdoa. Nah, terakhir nih, saran untuk mahasiswi deh. Oke, kalau sarannya bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ingin mendaftar pada beasiswa-beasiswa, baik beasiswa LPDP maupun beasiswa-beasiswa lain, itu ya mestinya harus berani mencoba dan jangan takut gagal. Karena kan rezeki seseorang tidak disangka-sangka dari mana saja datangnya. Nah, terus juga kita harus optimis terhadap hasil apapun yang kita dapatkan nanti, dan ya berharap, tapi jangan berharap terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi juga kan nanti ketika kita tidak diterima kita akan merasa kecewa, sangat down. Dan ketika ada informasi beasiswa lain biasanya nggak mau orang waktu itu daftar aja nggak lolos gitu. Betul, benar. Oke.
Jadi apapun nanti ketika ada beasiswa ataupun ada pendaftaran-pendaftaran apa, kita ya coba-coba dulu aja ya. Iya. Kita coba dulu, siapa tahu itu rezeki kita. Karena kan kita juga nggak tahu. Mungkin itu ada kesempatan buat kita. Nah, ketika kita tidak diterima atau tidak lolos, ya coba lagi untuk kesempatan yang selanjutnya. Jadi jangan putus asa dan jangan patah semangat. Nah, tadi tips dari Mbak Fitri, jangan lupa 3B, belajar, berusaha dan berdoa. Oke. Kalau menurut saya sendiri ya, beasiswa LPDP itu ya bisa dikatakan bisa menjadikan mahasiswa subur dan makmur. Dilihat tadi dapatnya banyak banget. Mungkin dari beasiswa lain ya banyak, tapi menurut saya ya ini yang lebih apa ya, bisa mensuburkan kita, bisa menjamin kita kuliah. Bahkan beasiswanya tidak hanya untuk S1 saja ya, tapi ada S2 dan S3 ya. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Fitri sudah mau diundang di podcast kami. Harapannya nanti Mbak Fitri tidak kapok ketika nanti kami undang lagi menjadi narasumber, dan sukses selalu untuk Mbak Fitri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.